Shalom, selamat pagi kekasih-kasih Tuhan sekalian. Saya Penatua Yoel Enayala SPD dari Gemit Emmaus Liliba. Salam jumpa dalam kasih Kristus dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Saya mengajak kita sama-sama pada pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Bapa telah menganugerahkan bagi kami napas kehidupan ini. Pada kesempatan ini dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur, kami akan sama-sama membaca firman Tuhan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus hadir dalam perenungan pagi ini. Curahkanlah Roh Kudus untuk kami mengerti bagian firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkannya. Amin. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman ini dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kekasih-kasih Tuhan, pendengar di mana saja berada, dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur, saya akan membawa tema yang berjudul Jabatan adalah alat untuk pelayanan. Kalau kita melihat dari bacaan ini, kita memperhatikan bahwa perwira di Kapernaum, dia seorang perwira punya jabatan yang begitu luar biasa. Dia punya kesibukan yang banyak. Dia punya program yang begitu, usaha yang begitu harus dia lakukan sebagai seorang pejabat. Tetapi dia peduli dengan apa yang terjadi di dalam rumahnya. Di dalam kehidupan rumah tangganya, dia begitu peduli meskipun dia berada dalam sebuah kesibukan besar karena jabatannya. Hal ini perlu kita perhatikan bersama. Banyak orang dalam kehidupan, baik di dalam kerja di dunia sekuler maupun dunia pelayanan, banyak kesibukan dilakukan di luar sana. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga kita menjadi ambruk.
Tapi kesempatan ini, melalui program ini, saya mengajak kita semua belajar dari perwira dari Kapernaum ini. Meskipun kesibukan yang begitu banyak di luar, tetapi ada kepedulian terhadap kehidupan orang-orang, suasana di dalam rumah tangga masing-masing. Kita melihat bagian ini, dia seorang hamba yang sakit, bukan anak yang sakit, bukan istri yang sakit, tetapi dia punya kepedulian yang begitu luar biasa. Hal yang kedua, dia punya persoalan di mana hamba ini sakit, tapi perwira ini punya kerinduan untuk ada solusi bagaimana hamba ini bisa menjadi sehat, menjadi sembuh. Tapi hal yang menarik di sini oleh perwira ini, di dalam ayat 3 kita lihat bahwa perwira ini mendengar tentang Yesus. Masalah yang dihadapi oleh perwira ini, dia tidak mendengar orang ini atau orang itu. Dia tidak mendengar solusi di sini yang bagus, di sana yang bagus. Tetapi dia mendengar tentang Yesus. Mungkin dia mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh dia kasih berjalan. Orang kusta dia bikin menjadi tahir. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Karena itu perwira di Kapernaum ini punya kerinduan untuk bagaimana caranya satu-satunya Yesus sanggup menyembuhkan hamba yang dalam keadaan sakit. Yang menarik di sini adalah kerinduan dia mendengar Yesus, tapi dia tidak sanggup bertemu dengan Yesus. Karena itu dia mengutus para tua-tua Yahudi yang bisa bertemu dengan Yesus. Kemungkinan dia pikir, dia menyadari bahwa dia adalah orang dari Kapernaum. Dia bukan golongan orang-orang Yahudi. Karena itu, untuk berjumpa dengan Yesus, dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam perjalanan, tua-tua Yahudi pergi dan berjumpa dengan Yesus. Yang mereka katakan di sana adalah, ia layak engkau tolong. Pendengar di mana saja berada dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang. Kenapa sehingga tua-tua Yahudi katakan bahwa ia layak ditolong? Karena di ayat yang kelima kita lihat bahwa melalui jabatan sebagai perwira, dia mampu mengasihi orang-orang Yahudi yang adalah orang-orang minoritas yang dia mengasihi. Perwira ini mengasihi mereka. Karena itu hal pertama, perbuatan baik yang disampaikan oleh orang-orang tua-tua Yahudi kepada Yesus. Hal yang kedua adalah dengan jabatan yang ada itu, mungkin dia punya kekayaan, dia menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dua hal ini, dua perbuatan baik ini, meskipun perwira ini tidak bisa berjumpa dengan Yesus, tetapi perbuatannya telah disampaikan oleh orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi kepada Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagian ini. Di tengah-tengah kehidupan kita, banyak kita yang selalu membawa kabar dari seseorang kepada orang lain. Sadarkah kita bahwa ketika kita menyampaikan itu, di dalam itu ada pujian atau tidak? Tetapi bagian ini menolong kita untuk kita renungkan. Perwira ini tidak memuji diri sendiri, tetapi dia dipuji oleh orang-orang tua-tua Yahudi, memuji dia di hadapan Yesus. Dalam Amsal 27 ayat 1 bahwa tidak boleh memuji diri karena masih ada hari esok. 2 Korintus 10 ayat 18 berkata bahwa orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Yang memuji diri tidak tahan uji. Bagian ini menolong kita bahwa perwira di Kapernaum tidak memuji diri, tetapi tua-tua Yahudi yang memuji perbuatannya. Hal yang berikut, mari kita memperhatikan dari ayat 6, 7, dan 8 berbicara. Ini menarik bagi kita bahwa dalam hal datang berhadapan dengan Tuhan, semua status sosial apapun kita harus lepaskan. Dia sebagai seorang pejabat, tapi untuk datang kepada Tuhan, semua status, jabatan, golongan, pangkat dilepaskan. Hanya datang pada Tuhan. Satu status, yaitu orang yang berdosa, yang tidak layak menghadap hadiratnya Yesus. Ini menarik bagi kita. Karena itu kalau Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita memperhatikan bagian ini. Banyak orang yang gagal mendapat pertolongan dari Tuhan karena kadang datang di hadapan Tuhan dengan membawa status sosial.
sebabnya. Karena itu ini menjadi perhatian bagi kita. Hal yang berikut dalam ayat 9 berbicara bahwa ia heran terhadap perbuatan daripada tindakan daripada perwira di Kapernaum. Meskipun di dalam diri dia adalah orang dari Kapernaum, tetapi dia punya perbuatannya tidak asing di hadapan Yesus. Karena itu ini menjadi perhatian bagi kita. Pada pagi yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah Yesus heran terhadap iman kita seperti perwira di Kapernaum? Ataukah Yesus heran terhadap pemberontakan kita? Yesus heran terhadap pemberontakan kita. Contoh, ini manusia, ini saya heran. Saya sudah kasih corona, mereka tidak tobat-tobat. Kasih seroja, mereka berdoa semalam suntuk pada saat itu. Tetapi setelah itu mereka kembali lagi dalam kehidupan. Karena pada malam itu, pada malam tanggal 4 dan 5 April itu, banyak orang pemabuk pun berdoa, penjudi pun berdoa, pesina pun berdoa, penyembah berhala saat itu berdoa. Tapi setelah itu kembali lagi. Apakah itu membuat Yesus heran, ataukah kita berubah dari kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan itu membuat Yesus heran? Ini pertanyaan ini, mari masing-masing kita menjawab dalam diri kita masing-masing. Bagian yang kedua dari ayat 9 adalah Yesus memuji orang perwira di Kapernaum ini. Meskipun dia bukan orang Israel, tapi dia dipuji. Apa mana yang perlu kita renungkan? Ternyata jadi nama besar tidak menjadi ukuran, menjadi jaminan di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Banyak orang yang karena jabatannya, nama besarnya baik di tingkat pelayanan maupun di tingkat dunia sekuler, nama besar yang ada, tetapi kadang-kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan yang diberkati oleh Tuhan, perwira di Kapernaum, meskipun dia orang asing bagi orang Israel, tapi perbuatannya tidak asing bagi Yesus. Dan karena itu, mari kita memperhatikan bagian ini. Dalam bagian bacaan ini menerangkan bahwa ternyata dia tidak bertemu dengan Yesus. Sebab apa? Tua-tua Yahudi pergi dan beritahukan Yesus. Yesus sementara berjalan menuju ke rumah dari perwira Kapernaum. Tapi dia mengutus lagi sahabat-sahabatnya untuk pergi kasih tahu bahwa tidak boleh datang di rumah saya, karena saya tidak layak. Saya adalah bawahan. Di bawah saya ada prajurit. Saya suruh pergi, mereka pergi. Saya suruh datang, mereka datang. Tapi aku tidak layak untuk menerima di rumahku. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini sangat dipuji oleh Yesus. Yesus tidak berdoa untuk sembuhkan hambanya. Tapi ketika Yesus puji perbuatan orang ini, maka sahabat-sahabatnya kembali ke rumah dari Kapernaum. Ternyata hamba daripada perwira itu menjadi sembuh. Mari kita merenungkan bagian ini. Kadang kita rindu berjumpa dengan Yesus. Kita merindu untuk dipulihkan oleh Yesus. Tetapi kadang-kadang cara kita datang pada Yesus yang salah. Karena itu pada pagi yang diberkati oleh Tuhan, dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang, saya percaya kita punya banyak hal, banyak masalah. Tetapi bagian ini menjadi perenungan bagi kita. Bahwa bagaimana caranya bisa ada pertolongan. Jabatan daripada perwira ini dia pakai untuk melindungi orang-orang Yahudi. Dalam kitab Amsal katakan, saat kita memperhatikan orang lemah di saat kelemahannya, waktu kita berseru, Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita dari bagian firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba terbatas dalam menguraikan firman ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas mengartikan lebih jauh, lebih dalam buat seluruh para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Sekiranya ada yang mengalami sakit, Tuhan pulihkan, masalah Tuhan pulihkan, dan berbagai-bagai persoalan pergumulan yang ada Tuhan pulihkan.
Kalau perwira di Kapernaum, Tuhan tolong sembuhkan hamba-Nya. Kami percaya bahwa kami pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu mampukan kami belajar iman daripada perwira di Kapernaum ini. Sehingga kami juga mengharapkan ada pemulihan daripada Tuhan. Berkati program ini Tuhan, memberkati dan mengurapi supaya menjangkaui semua yang ada. Berkati semua pengurus klasis Kota Kupang Timur. Bahkan kami berdoa khusus anak-Mu yang menjadi operator dalam merekam ini, Tuhan berkati dan urapi dengan kuasa-Mu. Ini doa, ini harapan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, yang telah memberi kesempatan untuk kami renungkan. Amin. Kasih-kasih Tuhan, selamat pagi kita semua. Kiranya harapan saya melalui program ini kita terus diberkati dalam perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada dalam dunia pelayanan dan pekerjaan kita. Salam.